Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan hari ini, kita semua diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi sebuah event besar ini ya. Di sini ada beberapa tim, ada Pak Septian, ada Rizky, mana salah satu tim kami untuk melaksanakan uh, kegiatan sebuah kompetisi besar di bawah naungan Pusat Prestasi Nasional sekaligus Asosiasi Guru Sejarah Indonesia sekaligus MGMP sejarah yang ada di Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang. Seperti itu. Alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan dan sehat semuanya. Bapak Ibu yang ada di rumah para peserta, ya. Kami akan menjelaskan sedikit tentang juknis sekaligus bagaimana pendaftaran serta pelaksanaan kegiatan selama kegiatan event besar ini berlangsung. Apa itu event besarnya? Ini ya, saya akan munculkan. Event besarnya apakah? Ya, oke. Baik, nah ini adalah event besar kami. Apa itu namanya? Yakni Duta Sejarawan Muda Indonesia 2024. Ini adalah sebuah event baru yang skalanya nasional dan insya Allah di bawah Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, MGMP Sejarah, Jawa Timur dan Kota Malang, bahkan nanti kita akan koreksikan di Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek. Jadi perlu diketahui bahwa ini adalah salah satu event juga dari Smarta Indonesia yang dimana Smarta Indonesia mendapatkan legacy sekaligus predikat bintang 3 di Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek. Nah, Duta Sejarawan Muda Indonesia 2024 merupakan salah satu event perdana yang ini bisa diikuti oleh seluruh siswa-siswi, baik SMA, SMK, SMA, Madrasah Aliyah di bawah Kemenak. Silahkan daftar sebanyak-banyaknya untuk menjadi bagian dari sejarah Indonesia, menumbuhkan minat serta wawasan tentang sejarah Indonesia dari seluruh pelosok dunia, dari seluruh pelosok Indonesia, maaf, seluruh pelosok Indonesia, ya baik dari Aceh hingga Papua, ini ya luar biasanya sehingga tujuan daripada kegiatan Duta Sejarawan Muda Indonesia ini adalah untuk mengembangkan kompetensi dan menginternalisasikan keilmuan sejarah bangsa Indonesia dalam bingkai pelajar Pancasila menuju Indonesia Emas 2024. Oke, selanjutnya ini persyaratan. Ya, ini ya. Persyaratan peserta yang pertama adalah peserta merupakan pelajar dari SMA, SMK, MA aktif. Mohon maaf, kalau yang sudah lulus nggak bisa ikut, bahkan dia harus memiliki NISN, nomor induk siswa nasional yang aktif di Dapodik seperti itu ya. Sehingga dia memang benar sebagai siswa. Peserta merupakan individu atau perorangan ya, tidak kelompok ya. Jadi silakan nanti daftar sebanyak-banyaknya tapi sebagai individu bukan kelompok. Ketiga, peserta semua wajib membayar biaya pendaftaran yakni sebesar 50.000 per individu dengan mengirimkan ke rekening BNI Semarta Indonesia, Mata Indonesia Media, bisa kolektif, bisa individu. Pak, kalau seumpama nanti siswa kami mendaftarkan, contohnya 10 orang dari sekolah, bisa nggak kolektif? Boleh, silahkan. Nanti ketika mengupload di www.dutasejarawan.aksi.com, ketika mendaftar, mengupload data yang sama, seperti itu ya. Jadi dipermudah oleh kami. Alamat bisa dilihat, nanti ada www.dutasejarawan.aksi.com. Timeline kegiatan Duta Sejarawan Muda Aksi 2024. Nah, ini ya. Di sini yang pertama sosialisasi hari ini ya tanggal 3 Oktober, kemudian pendaftaran hari ini bisa dimulai pendaftaran sampai nanti tanggal 30 Oktober 2024. Ya. TM-nya yakni 3 November 2024 nanti by online para peserta yang sudah masuk di grup yang sudah dibuatkan oleh kami silakan nanti mengikuti kapan pelaksanaan technical meeting-nya.
Nah, penyisihan soal nanti tanggal 6 November 2024, yakni pada kurang lebih tanggal itu hari Sabtu ya kalau nggak salah. Nah, itu penyisihan soal. Berapa soal nanti kita akan bahas di bawah. Nah, pengumuman tanggal 10 September 2024 dari online juga melalui Instagram, web, maupun nanti melalui WA. Nah, yang terakhir final dan awarding nanti hybrid bisa online di provinsi masing-masing. Ya, bisa datang langsung ke Kota Malang, yakni di MCC Kota Malang. Silakan pada tanggal 17 November 2024. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tahap satu ini ya, tadi ya, penyisihan dari seluruh peserta di seluruh Indonesia. Materinya yakni penyisihan nanti akan dibahas oleh Pak Septian. Di sini apa saja materi-materi pada kurikulum Merdeka fase E dan fase F, seperti itu. Nah, paket soal terdiri dari 40 soal pilihan ganda, ya. Babak penyisihan satu dilaksanakan secara online pada tanggal 6 November. Pelaksanaannya menggunakan aplikasi CDT e-ujian. Nah, ini mohon maaf untuk e-ujian ini kami tidak perlu untuk download, jadi langsung menggunakan browser yang digunakan oleh Bapak Ibu atau peserta didik, jadi langsung bisa diketik atau digunakan di situ. Nah, bisa menggunakan tab, laptop, dan sebagainya, apapun ya, bisa digunakan. Syukur-syukur kalau bisa menggunakan laptop, dan itu ada kamera. Yang kami wajibkan untuk semua peserta membuka kamera di masing-masing browser yang digunakan. Nah, kemudian finalis diambil 6 peserta didik masing-masing provinsi, ya, sebagai duta provinsi. Nanti kita akan buatkan dan kita masukkan kurasi ke pusat prestasi nasional itu sebanyak 6 peserta masing-masing provinsi. Jadi tidak semua kita kurasikan, tetapi hanya 6 peserta masing-masing provinsi sebagai duta provinsi sejarawan muda tingkat nasional. Seperti itu. Insya Allah nanti kita akan terus bekerjasama baik dengan aksi, MGMP dan sebagainya agar supaya kegiatan kita ini tidak berhenti dalam konteks pemilihan duta sejarah, tapi mampu untuk membawa perubahan serta semangat juang dalam mempelajari sejarah di kalangan para peserta didik. Seperti itu. Selanjutnya tahap final, nanti kita akan membuat grup khusus. Ya, ini ya yang terpanggil sebagai finalis 6 peserta masing-masing provinsi. Kita akan panggil mereka, kemudian dipilih menjadi beberapa kelompok besar sebagai juara nasional. Namun di sini ada 2 penilaian yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah dalam waktu kurang lebih 1 minggu, para finalis mereka akan membuat sebuah video, ya, perkenalan, penjelasan tentang sejarah di wilayah masing-masing, ya, diunggah di YouTube sekolah masing-masing, diupload di laman yang kita siapkan, maksimal 10 menit, gitu ya. Nah, kemudian itu penilaian pertama. Penilaian kedua, yang kedua maksudnya di sini adalah menjawab soal secara langsung saat final online. Jadi nanti kita siapkan Zoom, baik yang offline maupun yang online, kita mendapatkan porsi yang sama, tidak dilebih-lebihkan dan juga tidak pilih kasih. Jadi sama, kita adil, ya. Jadi meskipun yang online juga berhak untuk mendapatkan juara 1 nasional, yang offline juga berhak untuk mendapatkan juara 1 nasional, sama. Nah, TM finalis menunggu info selanjutnya. Nah, kejuaraan apa saja? Nah, ini yang nasional ya, selain tadi yang sejarah di masing-masing provinsi, nanti kita ambil kejuaraan nasional. Juara 1 nasional, uang tunai 3 juta, dan piala nasional, piagam penghargaan. Kemudian juara 2, 3, runner-up, 4, juga mendapatkan uang tunai sebesar 1,5 juta masing-masing. Kemudian piala nasional dan piagam penghargaan, juara harapan 1, 2, 3 nasional, di bawah runner up ya, di 1 juta, dan juara favorit 1, 2, 3 juga akan mendapatkan 500 juta. Nah, terlepas nanti bagi para peserta semuanya yang ikut nasional, kita juga akan berikan tidak hanya sebagai juara di tanah provinsi, tapi kita berikan sertifikat sebagai finalis nasional, seperti itu. Jadi ada beberapa sertifikat yang didapatkan langsung oleh para peserta didik, dan itu gratis, seperti itu. Tinggal hanya pembayaran di depan sebagai peserta. Nah, kisi-kisi ini saya berikan kepada Pak Septian. Silakan Pak Septian untuk
Ya, terima kasih Pak Fahmi atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kisi-kisi soal pengisian Duta Sejarawan Muda Indonesia 2024, jadi di sini kita menggunakan fase E dan fase F ya. Jadi diawali dari pengantar ilmu sejarah, pengantar ilmu sejarah. Jadi di sini ada pengertian sejarah, terus diakronik, sinkronik, terus heuristik, hingga historiografi. Terus yang berikutnya yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu masa praaksara atau prasejarah. Yang berikutnya yaitu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan masa kerajaan Islam di Indonesia, itu untuk yang fase E. Ini yang fase F. Fase F di sini yang pertama yaitu masa kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia atau kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang berikutnya yaitu perlawanan Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad 20. Yang berikutnya yaitu pergerakan nasional di Indonesia. Terus yang berikutnya yaitu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah perjuangan kemerdekaan Indonesia, berikutnya yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dilanjutkan masa Orde Lama, masa kepemimpinan Soekarno, terus Orde Baru, sampai masa reformasi. Itu kisi-kisi dari materi sejarah fase E dan fase F. Terima kasih Pak Fahmi. Saya kembalikan ke Pak Fahmi kembali. Siap, terima kasih Pak Septian. Untuk nanti kisi-kisi secara detail akan kita upload di web seperti itu sehingga Bapak Ibu para peserta bisa mendownload secara detail khusus untuk kisi-kisi yang akan diteskan pada penyisihan tahap awal seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan nanti segera daftarkan diri Anda ya para peserta sebanyak-banyaknya menjadi bagian dari sejarah pemuda-pemuda Indonesia. Selanjutnya akan saya berikan waktu kepada Pak Rizky, bagaimana sih teknis untuk pendaftaran hingga pelaksanaan penyisihan tahap 1. Monggo silakan Pak Rizky. Terima kasih Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen Pak Fahmi ya. Oke, boleh silakan. Mungkin suaranya agak diperbesar Pak Rizky. Oh, nggih, siap. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Pak. Halo? Ya. Sudah. Nah, untuk web pendaftaran itu bisa diakses di dutasejarawang.aksi.com. Nanti tampilannya akan seperti ini. Eh, untuk halamannya ada informasi pendaftaran, nanti bisa dicek berkala. Di informasi pendaftaran ada tanggal, terus kemudian ada syarat-syarat pendaftarannya, kemudian juga ada cara pendaftaran. Nah, eh, web web ini didesain sesederhana mungkin. Untuk informasi pendaftaran nanti mungkin ada updatean lebih lanjut, bisa dicek secara berkala, mungkin juknis atau eh, tata cara atau mungkin video nanti akan kita tampilkan. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama, kita bisa langsung klik masuk di pojok kanan atas, masuk atau daftar. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, kita bisa klik daftar, karena eh, kita belum mempunyai akun. Kita klik daftar, kemudian isi username,
kita isikan email. Untuk password ini bebas ya, bisa diisikan atau bisa disamakan dengan password email untuk mempermudah mengingat password. Nah, jika sudah selesai mengisi username, password, email, kemudian bisa mengklik daftar. Nah, setelah berhasil maka akan muncul proses daftar berhasil. Silakan login. Silakan isikan username dan password yang telah didaftarkan. Kemudian bisa diklik login. Nah, ini adalah tampilan bagi peserta yang telah berhasil mendaftar di web. Kemudian langkah yang berikutnya yang bisa dilakukan, kita bisa memilih info lomba. Nah, di sini akan tertera info lomba yang aktif. Nanti juga ada jenjangnya, biayanya, kemudian CP dan tanggal kegiatan. Tanggal kegiatan ini maksudnya deadline-nya itu mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian kita pilih aksi. Nah, di sini akan muncul keterangan harap lengkapi data diri terlebih dahulu. Kemudian kita klik isi data diri. Nah, kemudian di sini bisa melengkapi nama lengkap, misalkan kita bisa memilih provinsi, kemudian isi kota atau kabupaten, kemudian isikan alamat, tempat tanggal lahir, kemudian isikan tanggal lahir, misalkan kita isikan saja, pilih jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, kemudian isikan nomor HP. Kemudian bisa dipilih jenjang, SMK, SMA, kemudian pilihkan asal sekolah, misalkan dari SMA 1 Malang atau SMA 2. Gitu ya. Jurusan, jika jurusan tidak ada, bisa diisikan tanda strip, kemudian kelas. Nah, kemudian yang terakhir, peserta wajib untuk melakukan upload foto kartu pelajar. Nah, di sini file yang dibutuhkan itu adalah JPG ya. Jadi untuk file PDF bisa dikonvert dulu ke file JPG. Kita Kalau pilih tidak choose punya file. Pak Rizky, Kalau tidak punya, nanti bisa memfotokan itu ya NISN yang ada di web. oh di web ya, di NISN, Dapodik ya. ya, ya di Oke. Dapodik. Intinya nanti mencantumkan data diri bahwa peserta itu masih berada di bangku sekolah, maksudnya belum lulus seperti yang ada di Juknis tadi ya, Pak Fahmi ya. Jadi bisa dicek nanti di web untuk NISN bahwa peserta masih aktif sekolah.
Kemudian di screenshot, kalau yang punya kartu pelajar bisa difotokan, kemudian dipilih choose file, kita beri contoh, kemudian klik simpan. Oh, ini sudah. Nah, kemudian setelah data tersimpan, kita bisa pilih cari lomba. Kita klik saja. Nah, kemudian akan tertera eh, lomba yang aktif tadi. Kita pilih aksi lagi. Nah, kemudian di sini sudah tertera nama peserta, terus nama lomba yang akan didaftarkan, kemudian biayanya. Kemudian di sini yang terakhir, upload bukti pembayaran. Upload bukti pembayaran seperti upload kartu pelajar tadi bisa menggunakan JPEG. Jadi formatnya itu berbentuk foto. Kita pilih choose file, kita klik daftar. Nah, jika berhasil, nanti akan muncul proses pendaftaran berhasil. Nah, kemudian untuk mengecek, kita bisa memilih ikon lomba aktif di sebelah kiri. Kita klik lomba aktif. Nah, kemudian di sini akan muncul keterangan nama lomba yang didaftarkan, kemudian tanggal kegiatan, biaya, tanggal pendaftaran, dan status pembayaran. Ini untuk status pembayaran nanti bisa dicek berkala, nanti oleh admin akan divalidasi. Kemudian setelah divalidasi, nanti untuk username dan password bisa dicek di sebelah kanan ini. Nanti akan muncul username dan password untuk masuk ke ujiannya. Nah, mungkin untuk proses pendaftaran cukup Pak Fahmi. Pak Rizky, karena waktu kurang Jadi, 5 menit. iya, Pak. Untuk waktu pendaftarannya mungkin cukup. Nah, kemudian untuk eh, e-ujian nanti ketika setelah mendapatkan username password, nanti pada peserta akan muncul seperti ini. Nah, soal nanti akan keluar seperti ini. Mungkin untuk peserta mudah ya untuk memahami. Di sini ada nomor soal, kemudian ada jawaban, bisa dipilih A sampai E, kemudian jika sudah dipilih opsi, bisa diklik selanjutnya. Nah, seperti ini. Atau bisa nanti bisa dilompati ke nomor yang berikutnya, atau mungkin langsung lompat ke nomor terakhir, itu juga bisa. Seperti ini. Mungkin untuk pendaftaran dan untuk e-ujiannya cukup Pak Fahmi. Saya kembalikan ke Pak Fahmi. Siap, terima kasih Pak Rizky atas penjelasannya. Tadi itulah pendaftaran dan ujian ya, Bapak Ibu dan peserta di rumah. Jadi untuk yang teknis ujian nanti kita akan ada lagi namanya technical meeting. Para peserta yang sudah final, yang sudah fix ya mendaftar,
akan mendapatkan undangan untuk technical meeting. Jadi jangan khawatir, nanti insya Allah kita akan ada technical meeting sebelum pelaksanaan ujian penyisihan tingkat nasional. Seperti itu. Mungkin itu aja dari kami penjelasan terkait tentang penyelenggaraan event besar lomba, yakni Duta Sejarawan Muda Aksi yang di bawah Smarta Indonesia, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, MGMP Jawa Timur, serta MGMP Sejarah Kota Malang. Kami tunggu semuanya, para peserta, Bapak Ibu Guru, untuk segera daftar, dan sampai jumpa nanti final di Kota Malang, yakni di MCC Kota Malang. Insya Allah akan kami jelaskan lagi di tahapan-tahapan berikutnya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Selamat berjuang, mudah-mudahan para peserta sukses dan semuanya menjadi juara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tutup ya. Saya close. Monggo. Gila. Oke.